Kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, pujian, syukur, serta kemuliaan kita haturkan kehadiran Allah yang Maha Kasih, yang telah membimbing menuntun kita sehingga sampai di puncak gunung Singai ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan ya meskipun ada kelelahan, tapi kita pasti mengalami sukacita dan kegembiraan karena peristiwa ini. Mari kita satukan dengan rangkaian acara kita, terutama perayaan Ekaristi. Hari ini pesta Santo Fidelis dari Sigmaringen, dari Ordo Saudara Dina Kapusin. Sebelum masuk Kapusin, dia sebagai pengacara untuk orang-orang yang kecil, yang miskin. Dan setelah masuk Ordo Kapusin, akhirnya Marcus Roy ini memilih nama Fidelis. Bacaan kitab suci akan kita dengarkan, dan melalui homili nanti kita akan dihantar pada perenungan yang kiranya sangat mendalam. Dan semoga kita semua pada hari ini senantiasa dibimbing oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar kita mampu mengalami perjalanan atau ziarah rohani ini. Kita berdoa bagi Ibu Maria Celestina Akid, ibunda dari Bapak Budi Susanto yang tadi pagi sempat terjatuh, dan kita mohon kekuatan serta kesembuhan Tuhan bagi ibu ini. Dan bagi kita semua, mari kita ucapkan pujian syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kasih, dan kita satukan syukur kita ini dengan perayaan Ekaristi Kudus ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyatakan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Kami mohon, kurniakanlah kepada semua orang yang mengaku sebagai orang Kristen, agar sanggup menolak apa yang bertentangan dengan nama ini, dan mampu mengikuti apa yang sesuai dengannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, makanan yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingat
satu tulisan di salah satu kaos yang pernah saya baca. Mudah-mudahan kurang lebih tulisannya begini. Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, enaknya dunia ini kalau begitu ya. Muda berhura-hura, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menderita di dunia ini, mulai dari kecil sampai dengan mati. Memang itu harapan kita. Tetapi tidak jarang ada pepatah yang mengatakan easy come, easy go. Easy come, easy go. Barang yang didapat dengan murah, dengan mudah, sering tidak dihargai, cepat hilang. Coba seandainya kita bekerja dengan susah payah lalu dapat gaji pertama, itu rasanya uang itu memang sangat punya nilai tertentu. Kalau perlu kita laminating sedikit satu itu, pasang di tembok kita atau di mana. Pokoknya janganlah dibelanjakan itu. Itu gaji pertama. Dibanding kalau kita menemukan uang di jalan, tiba-tiba ada setengah juta. Yang setengah juta itu nanti sudah hilang di Spring Mall atau di Viva City itu. Karena itu dirasa uang temu gitu. Bukan uang yang didapat dengan keringat dan darah kita. Nah, itu sebabnya mengapa orang mata keranjang itu banyak pacarnya kan itu. Cepat dia dapat lalu cepat juga hilang. Nah, bandingkanlah satu orang yang berjuang setengah mati untuk mendapatkan belahan hatinya itu. Wah, itu akan dijaganya itu mati-matian juga. Kemarin kami makan siang. Kemarin kami karena tidak sanggup mempunyai ketabahan hati dan kekuatan fisik seperti para ibu untuk menjelajahi toko-toko, maka Pak Tadius, Pak Martin, ditemani Michael, kami berbincang-bincang tentang hidup keluarga dan bagaimana susahnya mempertahankan keluarga tersebut. Disitulah dirasa bahwa memang hidup berkeluarga itu sungguh sangat berharga karena diperjuangkan. Bukan begitu saja datang, aku akan menerima engkau dalam untung dan malang. Oke, untung dan malang, rupanya hanya untung dan malang. Malangnya tidak kan itu. Seperti waktu antri itu ada tiba-tiba 2 orang hilang malangnya itu kan, menyeberang ke tempat lain. Jadi kami hari itu mengatakan ini harus di retret 2 kali ini. Supaya memperjuangkan dia menyertai pasangannya itu, jangan cari enak sendiri gitu. Baik. Inilah yang terjadi dengan nasihat Yesus kepada orang banyak. Orang banyak melihat Yesus itu sebagai pembuat mukjizat. Bisa menyiapkan roti. Enak sekali kalau kita ikut Yesus. Tak usah takut kelaparan. Kenapa? Kalau lapar nanti bisa dibuat roti dari 2 potong ikan dan 5 potong roti. Lalu cukup untuk 5.000 orang dan bahkan lebih lagi. Jadi kita naik ke atas ini pun sebenarnya tak usah bawa cukup banyak, tak usah bawa segala bekal itu. Bawa satu tetes air saja nanti itu kan. Lalu sepotong roti ketan, nanti Pastor Marcel akan mempergandakannya di atas ini. Itu kira-kira bayangan orang-orang yang mengikuti Yesus. Wah, orang ini, guru ini bisa menyiapkan untuk kita rezeki seluruh hidup kita. Aman, tentram, ikut dia. Tak usah kerja lagi, tak usah bersusah payah. Dan Yesus menantang mereka. Kamu kalau mau mencari aku, bukan karena enak makan bersama aku. Nanti kalau kita ikuti bacaan ini, Yesus menantang mereka, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus makan dagingku, minum darahku. Dalam arti apa? Kamu harus sungguh-sungguh ikut memikul salib bersama dengan aku. Dalam teks lain itu dikatakan memikul salib bersama dengan Yesus. Artinya memperjuangkan sesuatu yang memang berharga.
Bukan sesuatu yang gampang didapat dan kemudian tidak kita rasakan nilai susahnya dan kita gampang membuangnya. Jadi iman untuk mengikuti Yesus adalah iman yang diperjuangkan. Cobalah tadi, kalau seandainya semua orang bisa dengan gampang ke tempat ini kan, turun dari mobil, cing, naik lift, atau eskalator. Seperti kita naik genting itu ada eskalatornya kan, tidak terasa suatu keindahan ketika kita sampai di sini. Karena setiap orang bisa, tidak ada susahnya. Tapi cobalah Pak Jo, Bu siapa Mama Lita tadi itu yang sudah katakanlah usianya di atas 7 ke atas itu, mereka masih mampu sampai naik ke atas dan kita semua kan bertepuk tangan. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai jerih payah mereka, usaha mereka, iman mereka, ketabahan mereka. Dan itu kita merasakan sesuatu kepuasan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Kenapa? Karena itu kita dapatkan dengan suatu perjuangan, dengan suatu harga yang tinggi. Dan inilah yang diminta oleh Yesus dari kita semua. Seperti Stefanus nanti. Bacaan hari ini akan berlanjut kepada harga yang sangat mahal. Dia harus memahkotai imannya dengan kematiannya. Stefanus bahasa Yunani. Bahasa Latinnya itu bahasa yang sangat terkenal selama 3 tahun terakhir ini. Bahasa Yunani Stefanus, bahasa Latinnya adalah corona. Ya. Artinya mahkota. Mengapa virus itu corona? Karena virus itu kalau kita lihat dalam mikroskop, dia mempunyai mahkota-mahkota kecil. Jadi Stefanus memahkotai imannya, namanya itu seperti juga perjuangannya, dengan darahnya. Dan karena itulah ia ditampilkan seperti Yesus. Apa kalimat terakhir dari Stefanus? Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia kan dilempari batu sampai dengan mati, dirajam batu sampai mati karena difitnah, menghujat Musa, menghujat Tuhan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, perjuangan kita sebagai orang-orang Kristen pengikut Yesus adalah perjuangan yang memberikan kepada kita keindahan yang luar biasa, kebahagiaan yang tak terduga. Tetapi memang kadang-kadang atau sering, tergantung juga kepada perjuangan hidup kita masing-masing, kita harus membayar itu. Dengan apa? Dengan kejujuran kita, dengan ketekunan kita, dengan kesabaran kita, dengan kerendahan hati kita. Betapa sering kita digodai untuk menjadi sombong ketika kita berhasil menjalankan beberapa misi, beberapa tugas. Nah, disitulah kita ada bahaya jatuh dalam cengkraman setan. Betapa sering kita dalam usaha kita juga digodai untuk mengambil jalan pintas supaya tidak usah repot mengurus segala tetek bengek dengan pemerintah ini. Tapi disitulah kita menunjukkan siapa orang Kristen, siapa pengikut Yesus. Dan kalau kita memang mampu dengan kejujuran, ketabahan, kerajinan kita, kemarin kami bicara tentang hal-hal tersebut, kerajinan, kejujuran, ketabahan, maka kita akan mampu bertahan. Semakin kuat pohon itu digoyang oleh angin kuat, semakin kuat juga akarnya itu ke bawah untuk menahan tiupan angin terhadap pohon tersebut. Semakin tidak ada angin yang menggoyang pohon, semakin lemah juga akar yang ada dalam pohon tersebut. Maka jangan takut kalau kita menghadapi banyak tantangan. Jangan putus asa kalau kita menghadapi banyak rintangan. Itu berarti apa? Kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, lebih banyak. Jadi kita lihat itu sebagai kesempatan, bukan sebagai sesuatu yang negatif. Tantangan, peluang bahwa Tuhan memberi kesempatan pada saya untuk berkembang dalam iman saya, sebagai lebih rendah hati, lebih jujur, lebih rajin dalam hidup saya, lebih rendah hati dalam hidup saya.
Dan kalau seperti para murid yang akhirnya berhasil melewati kesulitan, walaupun pernah jatuh, Petrus pernah jatuh, para murid lain pernah meninggalkan Yesus ketakutan, tetapi mereka dikuatkan dan mereka akhirnya berani mewartakan Injil dengan gagah berani, menjadi martir untuk Tuhan, mempunyai kemuliaan akhirnya bersama dengan Tuhan. Tuhan memandang kita layak, maka kita juga mempunyai kesempatan untuk memikul salib dalam hidup kita untuk menjadi murid Tuhan. Jadi semakin sering kita merasa sulit sebagai orang Kristen, berarti semakin besar peluang kita untuk menjadi orang kudus bersama dengan Tuhan. Barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan selamat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memohon semoga Engkau memberkati kelompok peziarah kami dari Paroki Gembala Baik Pontianak ini, agar pengalaman-pengalaman selama berada di Malaysia, Kuching, kami sungguh mampu berbagi kasih dengan sesama kami dan senantiasa tetap setia untuk melayani sesama kami dengan tugas dan peran serta tanggung jawab kami masing-masing. Anugerahkan kepada kami rahmat kesehatan. Kami mohon. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, terutama bagi Ibu Maria Celestina Akid, ibunda dari Bapak Budi Susanto. Semoga Engkau ya Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan serta kesembuhan bagi ibu ini. Kami mohon. Bagi orang-orang yang meminta doa dari kita, saat ini kita ingat mereka dalam doa kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas mereka yang meminta doa dari kita. Kami mohon. Kita hening sejenak. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa yang kami haturkan ke hadirat-Mu, semoga Engkau mengabulkannya demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita nyanyikan lagu persembahan di lembar kedua. Terimalah Tuhan kurbanku. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Terimalah Tuhan kurbanku. 1, 2, 3. Terimalah Tuhan kurbanku yang kupersembahkan padamu, roti dan anggur
Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Soal-soal yang diterima dari Tuhan dan keselamatan kita serta semua hal yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, pandanglah dengan penuh kasih ke atas persembahan yang kami haturkan pada pesta Santo Fidelis ini. Semoga kami merayakan misteri sengsara Tuhan, menjadikan misteri ini sebagai bagian dari hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan bernyanyi. Kudus, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan,
dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Simon, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama dari anggota keluarga kami masing-masing, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, serta terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Fidelis, Tersih Maringan, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidup mereka menyenangkan hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kalau ingin tetap duduk di tempat untuk berdoa silakan. Tapi kalau juga ingin maju ke depan untuk menerima berkat dari imam, dipersilakan juga dengan tangan dilipat di dada.
Marilah kita berdoa. Tuhan, Santo Fidelis bekerja tanpa kenal lelah demi iman, dengan membaktikan hidupnya untuk melayani Kristus. Dengan kekuatan yang diberikan Ekaristi ini, jadikanlah umatmu kuat dalam iman sejati yang sama, dan bantulah kami untuk mewartakannya di mana-mana dengan segala perkataan dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekira nanti hal-hal penting boleh disampaikan oleh Pak Yohanes setelah kita menyanyikan lagu penutup sebelum kita foto bersama. Dan tentu ya, apa rencana kita setelah foto bersama, apakah kita langsung turun, nanti kita dengar dari Pak Yohanes begitu. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Kami juga berterima kasih kepada pengelola tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada rombongan paroki Gembala Baik, para prodiakon dan keluarga untuk merayakan Ekaristi di sini. Terima kasih banyak atas kebaikan dan keramahan saudara-saudari, ibu bapak yang telah memberikan kepada kami tempat dan segala hal yang perlu untuk merayakan Ekaristi ini. Tuhan memberkati. Pada bakti 305 lembar kali lembar terakhir. Pada bakti 305 niatan bakti. Usai yang sudah tapi Usai dan sudah bakti berbakti di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda berkuasa, menghiasi hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, mengulasi hidup seluas waktu. Terima kasih seribu. Dapat dulu, dapat orang informasi dari Pak Yohanes, silakan. Baik Bapak Ibu, kita sudah merayakan Ekaristi. Kita